Boleh, boleh. Oke. Nah, ini dia Halo, Pak. manajemen datang. Assalamualaikum, Pak. Sehat, Pak? Iya, Assalamualaikum. Maaf, Waalaikumsalam. saya sambutan di sebelah Pak tadi. Udaifah. Lagi banyak webinar ya? Acara Jadi- Pak Uda banyak hari ini. Iya, Masya Iya, Allah. iya. Jadi kan memang bulan marketing, Mbak. Oh iya, jadi ada 5 Saya sudah sampaikan ke minggu Mbak depan. Rinita, ya minggu mungkin Agustus ini kita punya banyak kegiatan ya. Kita sumber dayanya kita bagi-bagi. Ada Pak Dahlan juga, ada Pak Bambang, ada yang lain ya. Jadi kita sebenarnya sih mengisi banyak diskusi, tapi di sela-sela itu kita melakukan proses marketing ya. Ada 2 program yang kita marketingkan. Yang pertama program studi ekonomi syariah, sama satunya lagi sertifikasi AWP, Mbak Rini. Ini sebentar ya, saya streaming dulu di YouTube. Lagi sign in. Mbak Rini di mana posisi ini, Mbak Rini? Saya Surabaya, lagi- Jakarta, Malaysia? Saya di Depok, lagi di Indonesia. Jadi nggak bisa masuk ke Malaya lagi, susah. Oke. Ini terjebak di Indonesia, tidak bisa Ya, pulang. udah setahun, Pak. Karena kan pakai Halo. karantina, pakai swab test, tambah ini, tambah itu. Susah lah. Jadi ya di sini aja dulu. Anu Mbak Rini di Malaysia sedang studi. Iya, betul. Ya. Saya ngambil ekonomi Di mana? Di di IUM. IUM. Ngambil S3 di Iya, IUM. insya Allah ya. Doakan Pak ya, semoga lancar. Amin, amin, amin. Tahun keberapa nih Mbak? Enggak sudah apa? Sekarang lagi revisi final. Oh, final, alhamdulillah ya. Kemudian sebentar lagi Ya, segera balik ke Indonesia ya. Atau kalau perlu ya ujiannya di Indonesia, enggak usah kesana kesana ya. Iya, teman-teman saya pada kayak gitu. Semua sudah online. Jadi kita udah streaming di YouTube. Kita buka aja ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, saya Riminta Nurahmi dari RNM Consulting. Alhamdulillahirrahmanirrahim, di hari yang cerah ini kita bisa ketemu lagi secara virtual ya. Kita melihat untuk pandemi COVID ini kan sepertinya belum bisa diprediksi kapan berakhirnya kan. Sehingga bisa menimbulkan ketidakpastian ekonomi dan keuangan. Kalau kita lihat krisis tersebut kan secara langsung mempengaruhi segala macam sektor kan ya. Sebagai manusia kita hanya bisa beriman, ikhtiar, doa, tawakal, dan usaha. Nah, untuk hari ini kita bersama pakar dan akademisi akan melihat bagaimana tips and tricks bertahan di tengah ketidakpastian, di mana keterpurukan ekonomi ini bisa berlangsung lama atau sebentar, tergantung dari kondisi kita melihatnya kan. Jadi kita akan membahas tips menata keuangan saat pandemi secara syariah dengan narasumber kita, Dr. Bambang Tutuko. Beliau ini dosen keuangan dan bisnis syariah Universitas Internasional Semen Indonesia atau UISI. Kemudian perencana keuangan dan presisi pasar modal syariah, Ketua Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar Jawa Timur, alumni Universitas Airlangga Surabaya. Kalau saya bisa bacakan sisi singkat beliau, jadi dari S1 sampai S3 ini di Universitas Airlangga, Masya Allah ya Pak, istiqomah ya Pak ya, mengambil manajemen untuk S1-nya, keduanya Magister Manajemen, S3-nya Ilmu Ekonomi Islam. Kemudian ada sertifikat profesi dalam hal Financial Planner, Qualified Wealth Planner, Associate Wealth Planner, Islamic Financial Planner. Untuk pekerjaan selain dosen, beliau juga selain Ketua Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar Jawa Timur, kemudian beliau juga komite audit PT Cipta Nirmala Rumah Sakit Semen Gresik. Beliau juga mengikuti beberapa pengurusan yang berhubungan dengan komunitas ekonomi Islam, Ikatan Ahli Ekonomi Islam, Masyarakat Ekonomi Syariah, Forum Dosen Ekonomi dan Bisnis Islam, dan Majelis Sarjana Ekonomi Islam. Untuk waktu dan tempat saya persilakan Pak Bambang, tafadhol masykur. Ya, terima kasih Mbak Rini. Alhamdulillah.
Bapak Ibu sekalian, hadirin sekalian yang dirahmati Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa sayyidina Muhammad rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan senantiasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya berupa nikmat iman, Islam, kesehatan, kesabaran, kekuatan. Kita semuanya bisa berkumpul bersama di sini, saling mendoakan, saling berbagi ilmu dalam kondisi yang baik, insya Allah masih untuk urusan kebaikan. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita besar Muhammad Rasulullah SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya atas pencerahan yang diberikan kepada kita semuanya bagaimana meniti jalan pulang terbaik kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu Pak Ahmad Ibrahima selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah UIC. Terima kasih Pak Uda, Ya, Pak. Mbak. Makasih Mbak Pak. Rini. Terima kasih. Ya, sama Pak. Mbak Rin. Terima kasih atas waktunya. Iya, Mas Ahmad. Bapak Ibu sekalian semuanya, para kolega dari Indonesia maupun dari Malaysia, alhamdulillah ada yang bergabung di sini dari Malaysia, Masya Allah. Ya, ada yang Malaysia yang di Indonesia, ya yang belum bisa pulang-pulang ke sana, balik ke sana, begitu. Mudah-mudahan, tapi semuanya mudah-mudahan semuanya sehat-sehat ya, semua sehat-sehat, semua tetap semangat dan tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita harus menjaga iman dan menjaga imun, kan begitu ya. Imun ini tidak hanya imun tubuh kita, tapi juga imunitas keuangan kita harus dijaga, kan begitu. Baik, kita santai-santai saja ya, teman-teman sekalian, Bapak Ibu, Mbak Mas, Mbak semuanya. Saya mohon izin untuk share screen sebentar ya, untuk sekedar highlight saja, kemudian nanti kita banyak diskusi ya. Oke, baik, terima kasih. Saya mohon izin untuk share screen. Mohon maaf, saya pakai satu gadget, jadi apabila saya share screen mungkin kamera saya akhirnya nggak nyala ya. Oke, sebentar, mohon maaf. Kok ini keliru. Baik. Imunitas keuangan saat pandemi mudah-mudahan sudah tertampilkan semua di tampilan. Sudah jelas ya? Suara saya jelas, tampilan juga jelas. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, ya jadi kita harus menjaga imunitas keuangan saat pandemi. Iman dan imun kan begitu ya, iman dan imun. Nah, ini bagaimana agar keuangan kita, fisik kita, keuangan kita tetap imun saat pandemi seperti ini. Karena kita tahu bahwa begitu luar biasa gelombang pandemi ini dan itu tentunya pasti berimbas kepada financial kita, terutama financial keluarga. Nggak bisa berubah. Maaf, ternyata lambat. Tadi CV sudah dibacakan oleh Pak Rini. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, bahwa kita ini menghadapi siklus, bukan saya ganti istilahnya, bukan siklus kehidupan, tapi siklus jalan pulang manusia. Jadi kita ini sebetulnya hidup ini apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita ini hanya mencari jalan pulang kita. Lewat mana kita pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak tahu kapan kita pulang. Tapi yang jelas saat kita meniti jalan pulang ini kita memiliki ada beberapa life stage kan seperti itu. Ini ada pernikahan, ada keluarga muda, kemudian kita ingin beli rumah, mendidik putra-putri, beribadah, menikmati pensiun, kita bersosial seperti itu, ada wakaf, ada zakat dan segala, ada warisan dan segala macam seperti itu. Dan tentunya semuanya harus disiapkan keuangannya kan begitu. Ya, ada saat di mana kita mengumpulkan uang untuk menyiapkan, maksudnya masih bekerja. Ada saatnya kita nanti sudah pensiun dan tentunya tidak bekerja lagi. Itu yang harus kita siapkan. Dan itulah siklus kita. Sehingga setiap life stage di sini tentunya memiliki sebuah target ya atau financial goals di masa yang akan datang. Setiap life stage ini kita bukan hidup untuk uang, tetapi kita tentunya butuh uang untuk hidup. Sehingga kita
perlu untuk merencanakan keuangan dengan sebaik-baiknya, Bapak Ibu sekalian semuanya. Dan memang perintah untuk merencanakan keuangan itu ada di dalam surat Al-Hasyr ayat 18, wal tandur nafsum ma qaddamat ligot, kan seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat ligot, ayat Al-Hasyr ayat 18, di mana kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk merencanakan hari esokmu dengan sebaik-baiknya. Hari esok di mana? Hari esok di akhirat maupun di dunia tentunya. Harus seimbang. Di akhirat kita rencanakan, di dunia juga harus kita rencanakan. Salah satu merencanakan keuangan, salah satu perencanaan untuk hari esok adalah merencanakan keuangan dengan sebaik-baiknya. Saya lanjut. Nah nih, tetapi ternyata pandemi COVID-19 akibatkan financial distress. Omset turun, income turun, banyak PHK di mana-mana. Ada yang harus dirumahkan sementara dan segala macam. Ini menyebabkan financial distress. Sehingga tentunya banyak sektor yang terkena imbas pandemi ini. Dan tentunya ini juga bisa kalau tidak disiapkan dengan baik, hal ini bisa menyebabkan imun tubuh kita turun karena stres tadi itu. Jadi tidak hanya finansialnya yang stres, tapi imun tubuhnya juga stres. Dan kalau tubuh stres tentunya bisa menyebabkan imun sistem kita turun. Dan kalau imun sistem kita turun, sepertinya akan berdampak bahwa kita akan ketahanan tubuh kita terhadap COVID-19 akan turun. Ya, bagaimana mengatasinya kan begitu. Ini yang kita diskusikan hari ini. Nah, pertanyaan pentingnya adalah saat kita menghadapi financial distress, apakah anak-anak kita berhenti sekolah? Apakah dapur keluarga berhenti berasap? Ternyata life goes on, tetap berjalan terus. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, hadirin sekalian di sini, kita lihat bahwa yang kena PHK, anak-anaknya tetap sekolah, tetap makan, kan begitu. Yang bisnisnya bangkrut, anak-anaknya tetap juga sekolah, tetap makan juga. Life goes on. Nah, ini kan sebuah fenomena yang luar biasa sebetulnya. Loh, siapa yang menjamin kan begitu? Nah, ini harus kita sadari bersama. Jadi sebelum kita merencanakan keuangan, kita harus menyamakan dulu paradigma kita, menyamakan dulu persepsi kita ya, tentang perencanaan keuangan itu sendiri. Jangan sampai kita merencanakan keuangan, tetapi kita dengan paradigma yang justru membuat kita terlalu banyak berpikir berlogika. Banyak berpikir bagus, tetapi kalau sampai menuhankan logika kita, ini yang kurang pas dan bisa justru salah arah nantinya. Siapa yang menjamin kecukupan rezeki? Allah Subhanahu wa taala. Wa man yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa hasbuh. Jadi yang menjamin kecukupan rezeki itu Allah sendiri, Tuhan sendiri. Saya kira semua agama pun juga sama, bahwa Tuhan menjamin kecukupan rezeki, bukan manusia yang menjamin. Buktinya apa? Buktinya tadi itu. Ya, manusianya kena PHK. Income-nya turun, bisnisnya bangkrut dan segala macam. Tapi kok ya anak-anaknya tetap makan. Anak istri keluarganya tetap makan, tetap sekolah. Siapa yang menjamin? Kok ya cukup saja bisa hidup kan seperti itu. Berarti ada yang menjamin. Nah, dan kuncinya adalah bertakwa dan tawakal seperti itu. Kalau bertakwa akan diberi solusi dan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Dan kalau tawakal malah Allah mencukupkan keperluan kita. Ini ayat yang di dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 2 ayat 3. Ya, jadi Tuhan yang menjamin. Ini harus kita yakini dulu. Sebelum kita merencanakan keuangan, harus kita yakini dulu. Karena inilah imun sistem yang sebenarnya. Imun sistem tubuh, imun sistem dari financial immunity, physically immunity, dan segala macam. Kesadaran kita, keyakinan kita akan rezeki dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita merencanakan keuangan agar kita sakinah, kita tenang begitu, ya. As-sakinah, tenang. Kalau kita tenang, keluarga kita tenang, maka apa? Maka keimanan bertambah. Kalau kita tidak tenang, keimanan itu runtuh. Kalau kita tenang, maka kita ibadah dengan tenang. Kita menyekolahkan anak-anak dengan tenang. Sehingga ibadah kita terjaga, sholat kita terjaga. Bagi yang beragama lain, tetap bisa melaksanakan ritual ibadahnya dengan tenang. Itulah tujuannya, tenang. Dan tenang ini ternyata bukan semata-mata berhubungan dengan keuangan. Seperti itu. Ya. Jadi bukan berarti kalau tenang itu identik dengan kaya, bukan. Banyak orang kaya yang tidak tenang, begitu. Banyak orang kaya yang selalu masih kurang, kan seperti itu. Berarti sebetulnya ketenangan itu apa? Kan?
Ketenangan itu ya tadi tenang. Ya, nanti kita diskusikan bersama. Ya. Jadi kalau dalam perspektif keluarga sakinah ya, ini ada konsep sakinah finance yang disampaikan oleh Pak Lukyan Tamani dan Ibu Murniati Mukhlisin, sepertinya juga ini alumnus dari IUM juga ini. Beliau berdua PhD-nya di IUM dulu. Dan kenal baik. Alhamdulillah. Konsep sakinah finance ini dimulai dari managing income, managing needs, managing dreams, managing surplus or deficit, yang intinya adalah memelihara surplus, dan akhirnya ujungnya adalah contingency. Jadi akhirnya bukan kekayaan, bukan wealth maximization, bukan. Tapi sebetulnya kontingensinya, kesiagaannya, manajemen resikonya. Sehingga kalau dalam konsep keuangan keluarga sakinah ini, sakinah itu bisa dicapai kalau kita siaga, bukan kita kaya. Karena kalau kaya, hanya kaya saja, banyak orang kaya yang tidak sakinah, yang tidak tenang, takut kehilangan pabriknya, takut kehilangan uangnya, akhirnya tidak sulit untuk berderma, sulit untuk berzakat, dan segala macam. Intinya adalah kita menjaga kesiagaan keuangan. Dimulai dari income dulu. Bagaimana pendapatan kita? Harus halal dan thayyib, kan begitu. Setelah kita memiliki pendapat halal income dan thayyib, seperti itu, kemudian kita memenuhi kebutuhan primer dulu, managing needs. Harus bisa membedakan antara needs dan dreams. Needs kebutuhan primer, yaitu maqasid syariah. Dreams baru itu adalah kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier, seperti itu. Hajiat dan tahsiniat. Nah, kemudian kita mencapai apa? Surplus. Kita harus memelihara surplus agar kita contingent keuangan kita, siaga keuangan kita. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu firman Allah Subhanahu dalam surat Yusuf, diceritakan bahwa Nabi Yusuf itu menghadapi masa paceklik, ya pandemi seperti ini itu dengan apa? Dengan menyiapkan lumbung yang cukup. Nah, ini kan lumbung yang dimaksud lumbung ini ternyata di dalam ilmu perencanaan keuangan ada namanya emergency fund atau dana darurat. Nah, ini yang masih luput oleh disiapkan oleh masyarakat kita, bahwa masih belum sadar betul tentang pentingnya emergency fund. Tidak semua keluarga punya emergency fund. Padahal sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, punyalah lumbung untuk menghadapi masa paceklik seperti itu. Kontingensi. Dan bagaimana kontingensi itu? Ya kalau kondisinya adalah balance atau surplus, diusahakan surplus. Maka tantangan yang utama untuk bisa menjaga kesakinahan itu adalah surplus atau balance. Ya kalau bisa surplus. Sehingga kita siaga. Kita punya spare, bisa kita tabung untuk menyiapkan lumbung kita. Ya, dalam setiap kondisi perekonomian. Pandemi, resesi, dan segala macam. Nah, ini konsep yang nanti mungkin kita bisa diskusi nanti. Ya. Sakinah itu tentunya ya harus halal lifestyle, ya, halal income, halal spending, halal investment, dan financial freedom, terbebas dari kecemasan akan uang. Nah, ini bedanya financial freedom ala Sayyidina Ali dan ala Robert Kiyosaki, kan begitu. Kalau financial freedom ala Robert Kiyosaki, kita bicara masalah apa? Uang yang datang dengan sendirinya, kan seperti itu. Jadi nggak usah bingung akan cari uang karena uang datang dengan sendirinya, kan. Tapi kalau ala Sayyidina Ali, harta itu di tangan tapi nggak di hati, qanaah. Prinsip qanaah itu yang financial freedom ala Sayyidina Ali. Artinya apa? Mau punya passive income, mau punya active income, mau apa silakan. Mau jadi konglomerat juga silakan, nggak ada masalah. Mau jadi punya berapa aset silakan. Mau punya aset triliunan silakan, tapi aset itu hanya di tangan, tidak di hatinya. Ya. Kalau financial freedom ala Robert Kiyosaki, orang masih takut akan kehilangan asetnya. Tapi kalau sudah qanaah, mau jadi konglomerat, mau aset yang triliunan, tidak ada masalah. Kalau suatu waktu aset itu harus diwakafkan seperti itu, tidak ada masalah. Ini namanya qanaah. Seperti itu. Rasul itu kan kaya, kaya. Tapi kenapa sering di dalam hadis diceritakan bahwa Rasulullah itu menahan lapar? Karena Rasulullah qanaah. Ya, ini Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kalau prioritas kebutuhan ya, jadi mengelola managing needs itu tentunya fokusnya kepada kebutuhan daruriyat.
sesuai dengan maksud syariah ada primer, sekunder, dan tersier. Nah, kebutuhan daruriyat itu apa? Yaitu memelihara agama, ya, memelihara kehidupan, memelihara intelektual, keturunan, dan harta. Ya, agama yaitu zakat, wakaf, ibadah, beli sarung, beli Quran, dan segala macam seperti itu. Ini pemeliharaan agama. Ya, sholat dan segala macam. Kalau pemeliharaan kehidupan, ya, hifdzun nafs, ya, itu belanja bulanan. Ini pemeliharaan kehidupan. Gitu. Hifdzun akal, ya, pendidikan, pemeliharaan intelektual. Bagi kawan-kawan yang masih saat ini sekolah di IUM, ya, Bu Rini dan kawan-kawan, ya, ini apa namanya? Tentunya pemeliharaan bayar uang pendidikan ini termasuk daruriyat kan seperti itu. Harus tersedia walaupun sekolahnya di Indonesia online tapi harus tersedia gitu. Ya. Kemudian apa? Pemeliharaan keturunan ya, hifdzun nasl seperti itu ya, kebutuhan anak-anak ya. Dan kemudian hifdzun mal ya, menabung waris dan segala macam. Ini apa namanya? Kebutuhan. Kalau ini terpenuhi baru boleh memenuhi kebutuhan yang hajiat atau tahsiniyat. Jadi kebutuhan primer dulu. Ya. Nah, ini ada suatu hadis untuk apa namanya? Panduan kita untuk merencanakan keuangan itu seperti apa, di mana ada seorang petani yang diberkahi. Ini hadis dari riwayat Muslim, ada di kitab Riyadhus Shalihin. Insya Allah sahih. Jadi ada petani yang diberkahi begitu. Pemilik kebun ini mau ditanya oleh temannya, kenapa kamu kok diberkahi kebunnya? Sesungguhnya dia jawab, sesungguhnya aku bersedekah dari hasil kebun ini, aku bersedekah dengan sepertiganya, aku makan dengan keluargaku sepertiganya, dan kemudian aku kembalikan untuk menanam lagi sepertiganya. Konsep 3 pos keuangan. Pos sedekah, pos makan beserta keluarga, pos untuk masa depan. Nah, ini kalau bisa dirangkum seperti ini. Jadi pos untuk sehat keuangan tuh gampangnya seperti ini. Imunitas keuangan kita akan terjaga kalau kita ada 3 pos ini. Yaitu kita punya pos itu sedekah, zakat, infak, sedekah, wakaf, ya, mensedekahi diri sendiri dan keluarga, anak, minta baju baru, itu termasuk sedekah untuk keluarga seperti itu. Ya, nah, kemudian kita kepingin beli jajan seperti itu, beli es krim, ya itu mensedekahi, termasuk mensedekahi diri sendiri. Ya. Kemudian ada pos kebutuhan masa kini, kebutuhan hidup sehari-hari, kebutuhan primer. Kemudian ada kebutuhan masa depan, pendidikan anak, ibadah, buka usaha, hibah, wakaf, dan segala macam. Jadi semua kebutuhan ada di sini. Selama kita punya pos ini, ya insya Allah imun apa keuangannya. Karena untuk kebutuhan masa kini ada, untuk kebutuhan masa depan di dunia ada, kebutuhan masa depan di akhirat juga ada, yaitu sedekah. Nah, insya Allah imun dan insya Allah barokah. Kan begitu. Kalau barokah ya tadi itu takwa tawakalnya terjaga. Kalau takwa tawakal terjaga, ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala akan mengalir. Kalau Allah sudah ridho, ya sudah. Kebutuhan kita yang mencukupkan itu bukan kita, tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang membedakan kita merencanakan keuangan dengan prinsip syariah dengan prinsip yang konvensional. Kalau prinsip syariah tentunya kita harus yakin betul bahwa yang mencukupkan kita tuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini analogi pemikirannya seperti ini. Kita yang menjamin kita tetap sehat saat ini itu apa? Apakah kita pakai masker? Apakah kita cuci tangan? Apakah kita vaksin? Apakah kita protokol kesehatan secara ketat? Atau yang menjamin adalah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita semua yakin bahwa yang menjamin kita tetap sehat adalah Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti Bapak Ibu sekalian naik kendaraan dari rumah menuju kampus. Yang menjamin keselamatan Bapak Ibu dari rumah sampai kampus siapa? Apakah helmnya? Apakah kemampuan mengemudi? Atau seat belt? Atau bagaimana? Atau Allah? Ya Allah yang menjamin. Kita harus yakin itu dulu. Tapi tetap harus pakai helm. Tetap harus punya SIM atau surat izin driving license. Tetap harus pakai seatbelt. Kalau untuk keuangan, yang mencukupkan nanti ya Allah. Untuk retirement, ya, untuk pensiun, tujuan untuk mendidik anak, nanti mencukupkan kebutuhan nanti Allah. Tapi kita tetap harus menabung dong. Kita harus ikhtiar terbaik dong. Kan Rasulullah kan bersabda bahwa ikatlah dulu ontamu
baru masuk masjid kan begitu. Ikatlah baik-baik, ontanya diikat baik-baik. Kemudian baru tawakal kan seperti itu. Artinya bahwa kita jangan sampai tidak mengingat onta kita, jangan sampai tidak pakai helm, jangan sampai tidak pakai masker. Harus tetap pakai masker. Walaupun yang menjamin adalah Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi mari kita pakai masker terbaik itu bukti ketakwaan kita. Ya kan, ketakwaan kita pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketakwaan keuangan kita ditunjukkan dengan cara kita berikhtiar terbaik, terutama sedekah ini, zakat ini, seperti itu. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, tips yang pertama, selalu buatlah catatan keuangan harian. Ini contoh saja, saya memakai satu apps gratisan ini ya. Gratisan, banyak sekali apps yang bisa dipakai, baik di Play Store maupun di Android, mau di iOS, silakan bisa dipilih mana. Intinya adalah apps untuk mencatat keuangannya harian, sehingga bisa kita kita bisa membuat jurnal. Oh, seperti ini. Ini kemudian yang yang kita nanti bisa resum ya, ada resumnya bahwa catatan kita untuk pos ini sudah berapa dari anggaran. Kita bisa tahu nantinya. Karena kita harus tahu berapa pengeluaran kita untuk kebutuhan sehari-hari, untuk kebutuhan transportasi. Kita harus tahu. Ya, seperti itu. Berapa investasi kita? Kita sudah invest belum? Bulan ini sudah invest belum? Kalau memang sudah, apakah masih bisa ditambah lagi kan seperti itu. Nah, ini kita harus tahu. Oleh karena itu harus membuat catatan keuangan harian. Harus dibuat. Ini PR yang paling utama, yang seringkali masih luput juga kan seperti itu. Karena ya memang butuh effort yang luar biasa untuk bisa membuat catatan keuangan harian. Oleh karena itu saya menggunakan apps agar mudah, karena kan tiap hari kan pakai handphone kan seperti itu. Sehingga dengan menggunakan apps itu langsung cepat. Oh ya, tiap hari dimasukkan, tiap hari masukkan. Ya paling enggak seminggu sekali lah. Dicatat dengan detail. Ya, seperti itu. Ya, jadi ini contoh saja, ini contoh yang kebetulan saya lakukan. Ya, kemudian tips yang kedua adalah terapkan alokasi pendapatan. Nah, kalau punya pendapatan, ada income, tentunya kan ada pemasukan, ada pengeluaran kan begitu. Pemasukannya dari mana aja? Oh, dari bisnis, dari pendapatan lain-lain, dari bonus, dari gaji, dari tunjangan hari raya, THR. Kemudian pengeluarannya apa aja? Oh, saya bikin alokasi misalkan. Oh, untuk dana darurat sekian persen. Oh, untuk istri sekian persen. Untuk rumah tangga sekian persen. Untuk investasi, untuk zakat, infak sedekah 2,5%. Untuk wakaf sekian. Untuk operasional kerja sekian. Nah, saya biasanya bikin seperti ini, totalnya 100% kan seperti ini. Nanti jadi setiap bulan begitu ada pendapatan, saya langsung transfer ke rekening istri saya. Untuk kebutuhan rumah tangga dan istri saya transfer 75% masuk ke istri saya. Nanti istri saya akan mendetail di situ. Karena saya kurang rigid untuk detail, sehingga merencanakan keuangan itu harus bersama-sama antara suami dan istrinya agar bisa ada sinergi seperti itu dan ada keterbukaan setelah komunikasi. Itu penting ya. Nah, ini jadi ada alokasi demikian dan ini butuh kedisiplinan memang. Harus ini yang paling penting. Sehingga sebetulnya merencanakan keuangan itu mudah kok. Mudah. Coba kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian semuanya. 3 pos tadi itu kan ada. Pos sedekah ada di sini, zakat, infak, sedekah. Pos untuk kebutuhan masa kini ada rumah tangga, ada untuk istri seperti itu. Ya. Pos untuk kebutuhan masa depan, ya, untuk menabung untuk masa depan ada. Ya, ada investasi, ada dana darurat dan segala macam. Jadi silahkan dibuat sendiri sesuai dengan style keluarga masing-masing, tapi intinya 3 pos keuangan tadi harus ada. Sedekah, pos untuk masa kini, pos untuk masa yang akan datang. Selama ada 3 pos ini, insya Allah imun, terjaga. Ya, kemudian apa? Dicek kesehatan keuangannya. Misalkan ini ada saya memakai suatu apps yang namanya My IFPI Syariah. Itu adalah apps yang digunakan dalam sertifikasi program AWP Syariah. Jadi sedikit promosi nih di UIC ya, UIC kampus kami itu bekerja sama dengan FPSB Indonesia ya, dengan AWP Academy, bekerja sama untuk menyelenggarakan program sertifikasi